selamat pagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan seminar akademik hari ini, Selasa 26 Oktober 2021. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Singaraja, yang saya hormati staf pimpinan SMA Negeri 1 Singaraja, yang terhormat Bapak Pengawas Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Singaraja. Baiklah Bapak Ibu, adapun kegiatan dari hari ini yakni yang pertama terdiri dari registrasi, kemudian yang kedua ada petunjuk teknis kegiatan, kemudian yang ketiga pengantar seminar akademik di hari kedua oleh Ibu Kepala SMA Negeri 1 Singaraja. Kemudian dilanjutkan dengan materi pengantar kebijakan Merdeka Belajar dari pengawas sekolah yakni Bapak Made Saputra SPD MSI. Kemudian dilanjutkan dengan sharing praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang akan disampaikan oleh Bapak Murah Putu Wiswayana SPD MPD. Pengantar seminar akademik di hari kedua oleh Ibu Kepala SMA Negeri 1 Singaraja. Aset yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Singaraja luar biasa. Tepuk tangan dulu, kita punya CGP yang hebat-hebat, tepuk tangan dulu. Kemudian juga pengawasnya juga keren, karena pengawasnya juga tetap mendampingi kami yang luar biasa, karena lengkap narasumber kita ada di SMA Negeri 1 Singaraja. Terima kasih kepada Panitia HUT yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk berbagi praktik baik pembelajaran, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi pada seminar dengan tema Guru Bergerak dan Berbagi untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, dan Bapak Ibu peserta seminar, selamat pagi. Om Swastiastu. Semoga kita selalu diberikan semangat untuk menuntun anak-anak kita meraih cita-cita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita langsung saja, apa itu pembelajaran berdiferensiasi teorinya gitu adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi fokusnya di sini adalah kebutuhan murid, bukan kebutuhan yang lain. Walaupun nanti praktiknya entah bagaimana, yaitu kembali kepada kebijakan sekolah. Tapi intinya pembelajaran berdiferensiasi adalah menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Nah, mengapa kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Karena ada dua sisi yaitu sisi yang pertama ada konten yang sudah standar, yang baku. Sementara di sisi lain di sisi lain ada keberagaman siswa. Beragam dilihat dari sisi kesiapan belajar anak, kesiapan minat siswa dalam belajar, kemudian profil belajar murid juga sangat berbeda dari sisi gaya, kecerdasan maupun latar belakang. Nah, untuk menjembatani masalah ini, dua sisi yang sangat berbeda ini, maka dibutuhkanlah pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, apa yang didiferensiasikan? Yaitu yang pertama adalah kontennya, konten pembelajarannya, kemudian yang kedua proses pembelajarannya, kemudian yang ketiga adalah produk dari pembelajaran tersebut. Baik, saya lanjutkan karena waktunya 20 menit Nah, pada awal, ini praktiknya sekarang saya bicarakan praktiknya. Pada awal semester, saya sudah memberikan form, meminta murid untuk mengisi 23 pertanyaan. Tetapi pada sesi kali ini kita hanya fokus pada 3 pertanyaan saja yang penting. Karena ini akan menggali kebutuhan murid dalam belajar. Seperti apa sih kebutuhan anak kita dalam belajar? Dan ini sebenarnya ada 100 baris lebih, karena saya mengajar di 4 kelas. Cuma di sini saya tampilkan yang halaman pertama saja.
Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, saya sudah kasih tanda, ada beberapa fakta yang menarik ya di sini, yang membuat saya sedih ya sebagai guru matematika. Ini saya curhat saja ya sama teman-teman. Ternyata di bagian kolom ya, kegiatan yang digemari atau yang menjadi hobi murid itu tidak ada yang gemar matematika ya. Mungkin Ibu Kepala Sekolah sebagai guru matematika, Pak Bawe dan teman-teman kita yang satu MGIM itu ya. Sebenarnya saya sedih juga ya. Tidak ada anak yang berminat atau gemar belajar matematika. Mungkin di sini kecil ya, kalau lihat. Yang banyak minatnya adalah main game, bermain game, membuat kue, nonton film, main tenis ya. Kemudian ada menari, menyanyi, musik dan sebagainya. Itu minat anak-anak ya. Dan kemudian kolom yang kedua menyatakan bakat ya, yaitu kegiatan positif yang membanggakan atau prestasi atau lomba yang pernah diikuti anak-anak. Di sini ada yang ikut turnamen invitasi tenis junior, ya. Ada yang olimpiade biologi, kemudian ada yang pencak silat ya bahasa Inggris, ada yang pencak silat internasional ya juara 3. Nah, kemudian bagian yang ketiga ada cita-cita di sini ya. Ini juga lah bagian yang tidak kalah penting, karena kalau kita ingin menuntun anak gitu sesuai dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun, maka kita mestinya menuntun menuju ke cita-cita mereka. Nah, itu fakta yang mengejutkan berikutnya adalah ada anak yang minatnya bermain game, ya, bakatnya dia juara bermain tenis lapangan, tetapi cita-citanya dokter. Luar biasa tidak nyambungnya sebenarnya ya. Nah, pertanyaan kita apa mungkin itu, apa iya gitu. Dengan mereka fokus ya bermain game, lalu dia bisa lolos di fakultas kedokteran yang sangat kompetitif, lalu kemudian dia menjadi dokter. Nah, itu pertanyaannya. Nah, disinilah yang sebenarnya saya sebagai guru matematika merasa sedikit lega ya. Kalau dengan cita-cita seperti ini gitu, mestinya mereka fokus belajar matematika, karena untuk bisa lolos ke fakultas kedokteran, anak itu harus bisa memiliki kompetensi yang di atas rata-rata untuk mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Jadi tidak bisa dengan kompetensi bermain game lalu kemudian dia lolos ke fakultas itu. Nah, disinilah kita peran kita dalam menuntun. Baik, setelah kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, barulah kita akan membuat diferensiasi pembelajaran. Nah, apa yang didiferensiasi? Yang pertama adalah diferensiasi sumber belajar atau konten, itu berupa video, PPT atau modul. Nah, di sini sudah di-share juga di Classroom, ada 3 ya diferensiasi. Kemudian diferensiasi proses. Seperti apa? Jadi saya membuat 3 jenis model LKPM. Jadi LKPM yang pertama itu adalah untuk anak yang berpikir terstruktur dan tergantung. Sementara LKPM yang nomor 2 yang semi, yang nomor 3 itu adalah anak yang sudah berpikir terbuka dan mandiri. Nah, kemudian di samping diferensiasi proses juga ada diferensiasi produk ya. Jadi saya membebaskan anak untuk dalam membuat tugas ya. Jadi memilih ya pernyataan matematika untuk dibuktikan apakah itu barisan, tidak samaan atau keterbagian. Dan kemudian mereka bebas menyajikan produknya apakah dalam bentuk infografis, poster atau video. Nah, itu namanya diferensiasi konten, proses atau produk. Nah, ini hasil yang dibuat oleh anak-anak. Jadi ada yang membuat video, ada yang membuat infografis. Nah, pertanyaan yang menarik sebenarnya Bapak Ibu, apakah semua sudah baik-baik saja gitu ya? Kalau istilahnya Bu Suwarti biasanya adalah all is well gitu ya. Apakah semua sudah baik-baik saja? Maksudnya apa? Gitu ya? Di chat saya sudah share ya Bapak Ibu link Padlet.
Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan untuk mengisi. Ada beberapa pertanyaan yang menggelitik ya. Apakah dengan melakukan proses itu anak sudah belajar? Itu yang kemudian kalau belum ya, lalu bagaimana membuat anak belajar? Bagaimana membuat anak mau belajar, ingin belajar dan butuh dengan belajar? Karena itulah yang justru berat ya buat kita. Bukan menyampaikan materi yang berat, tapi membuat anak mau belajar gitu. Nah, kemudian untuk menjawab bagaimana membuat anak mau belajar, tentu butuh pertanyaan lagi. Apakah yang membuat anak itu mau belajar? Apakah yang membuat anak belajar? Nah, sebenarnya kalau ada waktu yang cukup banyak, saya ingin mengajak Bapak Ibu kita semua merefleksi diri ya. Ketika kita semua di SMA gitu, apa sih yang membuat kita belajar gitu? Apakah yang membuat Bapak Ibu ingin belajar, mau belajar? Atau apa alasan utama Bapak Ibu belajar ketika di SMA? Ya, kalau berkenan silakan diisi link padat yang sudah saya share di chat. Mungkin kita nanti akan lihat sama-sama ya. Nah, kemudian ketika anak sudah mau belajar, tentu akan muncul lagi pertanyaan berikutnya. Apakah dengan sudah mau belajar, anak itu akan berhasil belajar? Nah, itu juga sebenarnya belum tentu ya. Ada anak yang mau belajar, mau disuruh buat tugas, mau ngumpul tugas, mau ikut meet dia mau gitu ya. Hadir di kelas mau ya, disuruh mengerjakan ke depan, menjelaskan presentasi dia mau. Tapi apakah anak itu berhasil belajar? Apakah anak itu benar-benar belajar? Nah, itu lagi pertanyaan yang menjadi renungan kita ya bersama saat ini. Baik, berikutnya, kenapa itu menjadi penting ya? Karena alasan kita belajar sebenarnya sangat menentukan keberhasilan kita dalam belajar. Nah, di sini saya sudah mengidentifikasikan ya bahwa seseorang murid ya, belajar itu ada beberapa alasan. Ya. Yang pertama mungkin yang paling mulia ya alasannya itu adalah karena rasa ingin tahu. Kalau anak sudah belajar karena alasan rasa ingin tahu atau penasaran, saya jamin anak itu pasti berhasil belajar. Ya. Kemudian yang kedua, anak belajar karena cita-cita. Anak yang belajar karena cita-cita atau karena tujuan, karena obsesi, ya, karena ingin misalkan lanjut ke akpol atau ke setan atau ke kedokteran atau kemanapun, biasanya dia akan memfokuskan diri ya untuk belajar sesuai dengan cita-citanya itu. Jadi anak seperti ini tidak peduli dengan siapa gurunya yang mengajar. Anak ini tidak peduli dalam artian tidak membeda-bedakan. Oh, wah saya kecewa nih diajar sama Pak ini. Nggak begitu fokusnya. Tapi yang penting mereka dapat materi untuk meraih cita-citanya. Nah kemudian ada anak belajar karena guru. Gitu. Karena dituntut oleh gurunya, karena distimulus oleh gurunya, karena dibujuk, karena dimotivasi oleh gurunya, didorong, karena diawasi atau disuruh, ditungguin, atau karena gurunya ganteng atau cantik, ya. Makanya dia mau belajar, atau karena ramah, atau karena metode yang dipakai oleh gurunya. Nah mungkin Bapak Ibu masih ingat video yang viral ketika awal-awal daring ya, ada anak SMA bahwa Google lebih pintar dari guru gitu. Nah ternyata anak ini kalau saya telusuri, anak ini mau belajar karena ada guru gitu. Berarti peran guru sangat luar biasa gitu. Karena ditungguin guru di sekolah makanya dia mau belajar. Kalau daring nggak ditungguin berarti dia nggak belajar dong. Gitu. Nah ini yang sebenarnya tidak baik sebenarnya ya. Mestinya anak itu belajar karena rasa ingin tahu atau karena cita-cita. Nah, ada juga anak belajar karena orang tua, dimarahin sama orang tuanya, disuruh atau dijanjikan hadiah sama orang tuanya, atau dimotivasi dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga anak belajar karena ada ulangan. Ya. Tentu ini sangat familiar ya bagi kita semua. Jadi kalau ada anak kita yang tiba-tiba belajar, kita tanya, kok tumben belajar? Iya Pak, besok ada ulangan. Ya, itu sudah menjadi rahasia kita semua ya. Kita tahu itu anak-anak kita seperti itu ya.
Kemudian belajar karena ada tugas gitu. Ada anak kalau nggak ada tugas nggak belajar dia. Nah kalau demikian gimana strategi kita? Kalau ada anak belajar ketika ada tugas, berarti kita berikan tugas dong sebanyak-banyaknya gitu agar dia terus-terusan belajar. Gitu. Tapi apa iya begitu? Gitu. Oke, ada belajar karena takut remedi, takut nilai di bawah KKM, atau takut tidak naik kelas dan sebagainya. Nah, ada juga belajar karena teman, ya temannya belajar dia ikut belajar. Gitu. Kalau temannya tidak belajar, dia ikut tidak belajar. Ya, yang nomor 9 itu adalah alasan pribadi saya belajar ketika SMA. Dulu ketika saya SMA, saya belajar ternyata karena rasa malu ya, malu atau hormat kepada guru. Di mana malunya? Malu karena guru sudah menjelaskan kepada saya minggu lalu kok saya tidak ngerti gitu. Jadi saya malu kalau tidak ngerti gitu. Padahal gurunya sudah susah payah menjelaskan gitu. Dan malu juga sama teman-teman saya ngerti kok saya tidak gitu. Makanya saya terpacu untuk belajar dan malu pada diri sendiri. Ya. Nah, cuma apakah anak-anak mengalami hal itu seperti sekarang atau tidak gitu. Baik, ketika kita sudah menemukan alasan anak belajar, maka mestinya kita tahu cara membuat anak itu menjadi belajar. Jadi harapan kita semua sebenarnya adalah anak itu belajar karena rasa ingin tahu, karena cita-cita, bukan karena disuruh guru, ya. Bukan karena ditungguin sama guru, atau dimarahin sama orang tua, atau karena ada ulangan itu ya, tapi karena cita-cita, karena kebutuhannya dia. Baik, berikutnya. Setelah itu apakah semua baik-baik saja gitu? Itu lagi pertanyaannya ya. Katakanlah ya, anak sudah mau belajar ya dengan berbagai alasan ya, apapun alasannya, apa karena dia ulangan atau ada tugas atau bagaimana. Katakanlah anak sudah berhasil belajar ya dengan berbagai cara. Nah, akan muncul pertanyaan berikutnya. Ketika anak sudah berhasil belajar, apakah yang diinginkan atau disukai anak sudah sesuai dengan yang dibutuhkan? Maksudnya ya, anak tuh suka belajar ik gitu. Padahal tujuannya Y gitu. Cita-citanya Y, ya tidak nyambung loh. Jadi tidak akan tercapai cita-cita anak tersebut. Tidak sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Padahal kalau anak itu cita-citanya Y gitu, mestinya dia belajar materi-materi tentang Y gitu, agar tercapai tujuan anak tersebut, agar tercapai kebutuhan anak tersebut. Atau dengan pertanyaan lain, apakah keberhasilan anak belajar akan mengembangkan minat dan bakatnya? Atau malah mengkerutkan bakatnya? Di sini saya tulis kecil ya, mengkerutkan bakatnya. Maksudnya apa? Katakanlah saya bisa merayu seorang anak, membujuk seorang anak, memotivasi seorang anak untuk belajar matematika. Dia belajar dengan giat matematika, lalu dia berhasil belajar matematika. Sementara dia atlet catur gitu. Gara-gara dia giat belajar matematika, dia malah tidak jadi juara catur gitu. Padahal awalnya anak itu punya bakat catur gitu. Dia juara atlet catur tingkat nasional bahkan. Nah ini hati-hati kita. Jadi kalau mau belajar, berhasil belajar, belum tentu itu yang dibutuhkan oleh anak gitu. Jadi dalam contoh tadi malah mengkerut prestasi caturnya. Akibat dia keberhasilan saya merayu anak itu agar belajar matematika gitu. Oke, yang berikutnya, apakah yang dipelajari anak akan menuntunnya ya untuk meraih cita-citanya dengan selamat dan bahagia? Nah, ini konsep dari Merdeka Belajar dari Ki Hajar Dewantara sebenarnya. Oke, berikutnya ini karena waktu sedikit. Nah, ini kasus nyata yang saya alami, cuma di sini namanya saya samarkan ya. Tapi kalau namanya saya buka pasti Bapak Ibu semua kenal dengan anak ini ya. Ini ketika zaman masih UN ya, setelah selesai UN, seorang anak semasa bernama Ani ya, bukan nama sebenarnya ya, datang pada saya, ingin belajar matematika persiapan ikut SBMPTN. Nah, apa faktanya? Ani secara akademik adalah 10 besar umum, dari kelas 10 sampai kelas 12. Tidak 3 besar, tapi 10 besar. Ya. Nah, Ani bercita-cita kuliah di FK. Kita tahu FK adalah kompetitif sejak kelas 10 ya. Sudah punya cita-cita. Nah, Ani adalah murid yang baik, rajin belajar, dan selalu mengerjakan tugas dengan sempurna untuk setiap mata pelajaran. Luar biasa anak ini. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang mengajar anak ini pasti ingat ya kalau saya sebut namanya.
Nah, dalam 2 bulan terakhir setelah UN itu, Ani ikut bimbel, les privat, kemudian tryout, berbagai tryout, ya, yaitu tentu sesuai dengan kebutuhannya, yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi. Karena itulah yang diteskan atau di materi tes untuk ikut SBMPTN. Nah, fakta yang lain lagi adalah ternyata Ani kelabakan, kebingungan, tidak siap berkompetisi. Nah, faktanya lagi, Ani tidak lolos PTN impiannya, maupun yang bukan impiannya. Yang bukan impiannya aja dia tidak lolos. Nah, kemudian fakta berikutnya, Ani akhirnya lolos di jalur mandiri. Dalam tanda petik biayanya yang besar kalau jalur mandiri, dan di PTN yang bukan impian. Baik, pertanyaan yang membuat saya terharu ya, ketika anak itu merefleksikan diri, ketika bercerita kepada saya, apa yang sudah saya lakukan selama 3 tahun di SMA gitu. Ngapain saya, apa yang salah gitu. Apa yang tidak benar sudah saya lakukan di SMA. Padahal saya sudah rajin belajar, saya sudah mengerjakan tugas dengan baik, saya juga masuk 10 besar umum gitu. Dari kelas 10 sampai kelas 12. Gitu. Baik, nah disinilah makna dari Merdeka Belajar, bahwa sebenarnya kita harus menuntun segala kekuatan kodrat anak-anak tersebut, atau kita menuntun anak-anak itu agar belajar sesuai dengan kebutuhannya. Di sini ada kemerdekaan belajar, yang keleluasaan, ya, kelihatannya ini menyenangkan, anak leluasa belajar, tapi ingat, leluasa harus bertanggung jawab. Artinya kalau dia minatnya X, cita-citanya Y, ya gimana gitu. Kan tidak belajar sesuai kebutuhannya dan. Nah, sini. Jadi ada anak yang suka belajar X, berbakat di bidang Y, lalu berharap lolos di bidang Z, dan dituntunnya juga dengan bidang A, B, C, tidak nyambung. Ya, saya percepat. Di sini ada inspirasi ya, setengah inspiratif ya. Jadi Pak Terbau mungkin tahu ya buku ini. Nah, sini saya baca dari paragraf kedua saja. Ya, suatu hari seorang anggota pramuka ingin menunjukkan perbuatan baiknya ya pada hari itu dengan membantu menyeberangkan seorang nenek ke jalanan yang ramai. Ya. Nah, masalahnya si nenek sebenarnya tidak ingin menyeberang gitu, tetapi dia merasa sungkan memberitahukan hal itu kepada si anak pramuka. Saya dipetik ya pelajarannya. Saya malah berpikir jangan-jangan saya adalah seorang anak pramuka ya yang menuntun anak-anak, dan anak-anak sungkan menyampaikan, saya tidak membutuhkan materi trigonometri Pak untuk mencapai cita-cita saya gitu. Saya malah mengejarnya di materi itu. Gitu. Tapi anak itu sungkan. Ya. Oke, saya lanjut. Ya, sekarang apa tantangannya dari cerita semua itu? Tantangan terbesar guru adalah membuat anak mau belajar. Yang pertama, setelah mau belajar, apakah dia akan berhasil belajar? Apakah hanya sekedar mau? Nah, tentu di sini sangat ditentukan oleh alasan anak itu belajar. Kalau belajar hanya sekedar mengerjakan tugas, gitu, tentu tidak akan ada keberhasilan. Artinya berhasil mengerjakan tugas, gitu, tapi tidak pada tujuan belajar yang sesungguhnya. Lalu kemudian tantangan yang lebih berat lagi adalah ketika anak itu berhasil belajar, apakah itu akan berguna untuk cita-citanya? Apakah itu akan sesuai dengan kebutuhan belajarnya yang benar-benar dia butuhkan untuk dia pelajari? Baik, kesimpulannya, yang pertama, guru bisa menuntun murid ya, sesuai dengan konsep KHD jika guru dan murid tersebut tahu cita-citanya, tahu arah apa yang dia ingin sasar setelah nanti dia tamat SMA. Nah, kemudian anak harus sadar bahwa minat dan bakat semestinya selaras dengan cita-citanya. Dan yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan anak. Nah, di sini terakhir saya sampaikan, jadi tantangannya adalah bagaimana membuat anak mau belajar, ya,
dan setelah mau lalu dia berhasil belajar, dan keberhasilan belajarnya tersebut sesuai dengan apa yang dia butuhkan, sehingga tidak terjadi seperti cerita anak tadi ya, itu kasus nyata. Dia sudah menjadi murid yang baik, bahkan sangat ramah murid tersebut ya. Tidak hanya hebat di akademik, tapi juga hebat di perilaku ya. Tapi terakhir dia tidak mencapai cita-citanya, karena selama itu mungkin dia belajar tidak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi hanya mengikuti apa yang disuguhkan ya oleh kurikulum kita di sekolah. Demikian, mudah-mudahan nanti lebih banyak kita berdiskusi ya, tanya jawab setelah ini. Baik, semoga bisa memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu, bermanfaat dan bisa mengubah paradigma kita berpikir ya. Karena kalau dulu ya kita begitu bangga, saya ya termasuk saya sendiri juga, saya bangga mengatakan bahwa saya mengajar di kelas dengan tidak mempedulikan karakteristik siswa, tidak mengenal latar belakang siswa. Saya tidak peduli siapa yang saya ajar, anak siapa, saya tidak peduli. Karena kenapa saya bangga? Karena dengan begitu saya bisa mengajar dengan objektif, kan gitu ceritanya. Tidak memilih-milih, karena anak ini lalu saya mengajar dengan begini, enggak begitu. Ya, itu paradigma yang dulu. Tapi paradigma yang sekarang malah berbeda gitu. Malah kita di PKG kita justru harus mengenal latar belakang murid, justru harus mengenal karakteristik murid. Justru kita guru mestinya merasa tidak bangga kalau tidak mengenal murid itu. Ya. Tidak mengenal minatnya, tidak mengenal bakatnya, tidak mengenal cita-citanya, bahkan tidak mengenal latar belakang keluarganya dan sebagainya. Malah harus sebaliknya, kita harus mengenalnya sekarang. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Terima kasih. Sudah lewat ya Pak Terima kasih banyak. Lewat 5 menit Pak Lurah, nggak apa-apa. Karena materinya menarik gitu. Terima kasih Pak Lurah atas sharingnya mengenai pembelajaran berkreasi dan menekan kegiatan pembelajaran jadi sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga nanti pembelajaran yang terdiferensiasi adalah dari sisi konten, proses dan produk. Kemudian juga disampaikan bahwa guru dan siswa itu harus tahu cita-cita siswa apa, kemudian dan kegiatan pembelajarannya harus selaras dengan cita-cita yang akan ingin dicapai oleh siswa tersebut. Itu kunci-kuncinya atau poin-poin penting yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa memberikan inspirasi bagi kita semua bagaimana kita mengelola kegiatan pembelajaran di kelas ya. Bapak Ibu yang akan bertanya silakan bisa mengangkat tangannya dengan menekan tombol raise hand. Silakan Bapak Ibu dari untuk penanya pertama silakan Ibu Rahayu. Silakan Ibu Rahayu. Selamat pagi Bapak Lurah. Selamat pagi Ibu. Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Terhami. Mohon maaf tadi mungkin laptopnya agak bermasalah. Bapak Lurah, ada satu hal yang menarik yang simak dari penjelasannya tentang pembelajaran diferensiasi. Ini mungkin yang baru pertama kali terus terang Pak Lurah yang dengar. Dengan penjelasan itu, yang kok menjadi egois ya jadi guru ya selama ini rasanya. Ya termasuk saya Bu. Saya lebih merefleksi diri sendiri sebenarnya. Nangis jadinya saya. Karena saya merasa selama ini ya saya berpikir begini bahwa saya mengajar itu menyampaikan materi biar siswanya mengerti. Contoh misalnya tentang saya pembelajaran PPKN itu. Bagaimana anak-anak bisa menjadi warga negara yang baik, kemudian tahu hukum gitu, harus begitu kalau nanti permasalahan ketemu nanti minimal kalian tahu tentang hukum, seperti itu jadinya. Padahal dari penjelasan Pak Lurah, termasuk saya adalah guru yang egois jadinya. Nah, dan kalau dilihat kita sebagai guru harus mengetahui apa sih kebutuhan siswa untuk mencapai cita-citanya.
Padahal kita sudah tahu bahwa mereka belajar harus, tapi hanya kita kan sering mengatakan, tapi lapangan kita jauh dari itu. Yang A. Terus yang pertanyaan, selama ini yang lakukan mungkin gitu. Saya hanya mengetahui apa kebutuhan daripada kelas terus terang. Contoh misalnya saya tanyakan keluarganya, bagaimana, apakah tidak mampu dan sebagainya dari cerita-cerita, karena kemudian cita-citanya apa. Tapi untuk kelas-kelas yang lain mungkin hanya beberapa saja yang tanyakan, karena yang tidak pernah sampai sana. Nah pertanyaannya Pak Ngurah, bagaimana caranya dengan contoh yang ada dengan anak yang begitu banyak, terang kemampuan untuk mengingat apa cita-cita dan lain sebagainya mungkin sangat terbatas. Nah, apa yang harus saya lakukan Pak Ngurah? Terima kasih. Pertanyaan sederhana tapi jadinya. Semua Pak Ngurah. Terima kasih Bu Pudung. Silakan Pak Ngurah langsung ditangkap. Terima kasih atas tanggapannya. Karena begini, Bu, ada beberapa mata pelajaran yang sangat sedikit jamnya di kelas. Sehingga kalau katakanlah 2 jam dalam seminggu, sementara untuk mengajar dapat 24, jadi kan minimal harus mengajar 12 kelas. Bayangkan dengan mengajar 12 kelas, apakah mungkin kita memahami ya atau mengenal karakteristik siswa secara lebih mendalam. Tentu itu akan menjadi berat sekali. Berbeda dengan matematika, misalkan hanya seperti saya dengan mengajar 3 kelas itu sudah cukup dapat 24, dan dengan mengajar 3 kelas tentu mestinya saya akan lebih mengenal karakteristik siswa. Karena saya cukup mengingat 3 kali 34 anak gitu ya. Nah di sini seperti yang dikatakan oleh Pak Putra tadi selaku pengawas, tentu kita tidak akan bisa sedetil itu, tetapi paling tidak kita punya catatan, katakanlah kita memberikan form di awal, sehingga kita ketika ada anak bermasalah kita tidak langsung menjudgment ya, langsung mengejarnya, ini anak ini mau apa sih gitu, kok tidak mau belajar di pelajaran saya gitu. Tetapi untuk karakter kan tetap kita harus ajarkan, seperti tadi Ibu mengajarkan, karena Ibu PPKN ya, tentu ada banyak karakter yang bisa Ibu masukkan, bagaimana menjadi warga negara yang baik gitu. Tentu itu akan tetap berguna ya. Walaupun misalkan dia mau jadi apa nanti gitu, itu tetap akan menjadi hal yang penting. Tetapi ketika kita menemukan anak yang bermasalah gitu, di pelajaran kita bisa menelusuri dia. Jadi kalau saya menemukan anak yang bermasalah, yang lain-lain ketika pelajaran matematika, saya akan tanya dulu, kamu tuh mau kemana gitu. Ketika dia menjawab misalkan saya mau kuliah di Setan, itu yang real saya pernah alami, maka saya sudah akan memberikan saran. Oh kalau sudah di kuliah di Setan sudah tahu apa materinya kalau ikut seleksi Setan gitu. Oh iya Pak, materinya begini. Atau kalau belum tahu kita sampaikan, oh tenang saja, kalau materi di Setan itu tidak ada matematika SMA yang akan keluar soalnya gitu. Ya seperti itu. Nah, jadi kamu bisa fokus di sini gitu. Jadi tensi kita untuk memarahi anak itu, kenapa dia tidak mau belajar matematika SMA menjadi menurun ya. Itu versi saya ya. Jadi seperti itu. Bahkan Bu Rahayu mungkin masih ingat, dulu saya pernah nge-share soal PPKN Setan sama Ibu, masih ingat Bu? Nah itu sebagai gambaran sebenarnya. Jadi ada anak-anak yang tadi kalau Bapak Ibu cermati, banyak sekali anak yang sebenarnya ingin ikut kuliah di Setan, lanjut ke Setan. Dan saya pernah share soal-soal Setan, soal PPKN Setan kepada Ibu Rahayu. Mungkin Ibu Rahayu masih ingat ya, dulu sambil santai-santai saya share, apa sih jawabannya ini gitu ya. Dan ternyata sangat berbeda mungkin ya dengan yang diajarkan di kelas itu. Nah, kalau kita ingin menuntun anak, gitu, mestinya kalau Ibu sebagai guru PKN, maka tuntunlah seperti itu kalau kita ingin membantu anak itu. Kamu mau ke Setan ya? Oh, kalau mau ke Setan, ini loh soal-soal gini ya. PPKN-nya nanti inilah yang banyak dikuasai. Gitu. Nah, modelnya seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Ini memang benar-benar harus butuh butuh perenungan kita bersama gitu ya. Mungkin dari cerita-cerita anak kita akan menjadi tahu sebenarnya apa yang harus kita lakukan di kelas. Jadi rajin-rajin aja bercerita sama anak-anak.
rajin-rajin juga mendengarkan cerita anak-anak. Ya, terima kasih Bu. Semua Pak Baik, Ngurah. terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu Rahayu dan Pak Ngurah atas tanggapannya. Mohon izin saya mengambil alih moderasi karena Pak Made Widiarse live dari ruangan. Oh, Baiklah, untuk sesi diskusi yang pertama, kita masih punya waktu lagi 5 menit. Saya pikir masih ada satu pertanyaan lagi yang bisa kita sampaikan mungkin kepada pemateri, atau kalau tidak pertanyaan mungkin pernyataan atau statement dari hasil pemberian materi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan merdeka belajar. Kami silakan kepada yang terhormat para undangan mungkin bisa menyampaikan sepatah dua patah kata untuk pemateri hari ini. ya mungkin lebih baik curhat lah gitu ya, merefleksi Iya, diri gitu. merefleksi Karena kalau diri, pertanyaan sharing saya bukan seperti- ahlinya ya, saya bahkan baru calon. Oke. Kita Baru merefleksi calon, diri ya. bagaimana hasil refleksinya setelah mendengarkan Merdeka Belajar dan pembelajaran berdiferensiasi kita selama ini. Mungkin dari guru bimbingan konseling hadir Pak Irmawan mungkin bisa menyampaikan refleksi karena ini terkait dengan minat dan bakat siswa ya Pak Ngurah. Iya, betul betul. Oke, silakan Pak Irmawan. Saya berikan kehormatan untuk koordinator BK. Saya tertarik sekali dengan materi yang disampaikan oleh Pak Ngurah Iswayana terkait dengan pembelajaran. Tadi ada keberhasilan siswa ditentukan oleh bakat, minat, serta keinginan siswa. Yang perlu saya ingin tanyakan dalam kesempatan ini, apakah proses pemilihan jurusan yang selama ini kita lakukan sudah tepat atau ada hal yang perlu kita perbaiki bersama. Contohnya, anak-anak yang jurusan IPA, hampir sebagian besar yang mengikuti senam PTN maupun kelanjutan studi di perguruan tinggi, ini rata-rata mencari jurusan ilmu sosial. Apakah ada yang salah? Kok kenapa anak-anak kita yang di IPA mereka tidak melakukan kelanjutan studi di jurusan yang mereka pilih dari awal, tetapi mereka mencari jurusan yang lain. Jadi saya ingin minta pertimbangan dari Pak Wis dan Bu Rusmila, apakah ada yang salah di dalam pemilihan jurusan ini, sehingga kedepannya kita bisa perbaiki bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan berbagi ini. Terima kasih. Bu Rusmila, bisa langsung ya? Ya, silakan Pak Ngurah. Terima kasih. Kalau bicara masalah ada yang salah, mungkin ada yang salah ya. Apakah salah orang hobinya main game, prestasinya tenis, kemudian cita-citanya dokter, tentu tidak ada yang salah gitu ya. Cuma masalahnya apa ya gitu ya. Kalau memang katakanlah anak-anak IPA misalkan melamar ke kuliah di jurusan IPS dan berhasil, ya nggak masalah sebenarnya kan. Gitu. Cuma yang kalau kita mau cari kesalahan itu kan sebenarnya sudah ada di diri anak itu sendiri gitu. Kenapa enggak sinkron? Kenapa enggak sejalan gitu? Tapi kalau walaupun dengan ketidaksinkronannya gitu, dia berhasil mencapai cita-citanya, enggak masalah juga kan. Ada anak nyari jurusan IPA tapi dia berhasil nyari jurusan ekonomi atau IPS setelah kuliah. Ya enggak masalah kan gitu. Walaupun itu menjadi sangat aneh ya. Kalau kita lihat di sini misalkan kita tandai yang biru-biru ya. Nah, ini ada anak yang gemar atau berminat di musik. Dia ikut kompetisi, menang kompetisi bahasa Inggris, artinya bakatnya di bahasa Inggris. Tapi cita-citanya malah informatika. Ini kan dunia yang sangat berbeda ya. Antara musik, minatnya, bakatnya di bahasa Inggris, sementara cita-citanya informatika. Tapi kita lihat saja. Nah, disinilah kita sebenarnya peran guru menuntun gitu. Begini loh nak, kalau kamu ingin ke informatika, apa kamu sudah tahu nggak apa kamu harus kuliah di mana gitu? Tahu nggak apa materi yang harus kamu persiapkan untuk bisa mencapai cita-cita kamu? Kan itu begitu cara kita menuntun mestinya kan. Kalau kamu terus-terusan bermain musik, apakah
nanti bukan berarti musik itu jelek ya, bukan berarti jelek ya. Maksudnya, apakah itu lagi sejalan dengan cita-cita kamu? Berhasil nggak kamu meraih itu? Sehingga jangan sampai dia katakanlah happy gitu di minatnya, tapi malah nanti tidak happy di akhirnya, di endingnya. Begitu Pak Ir. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada memberikan tanggapan. Oke, terima kasih Pak Ngurah. Atas demikian Pak Ir, jadi tidak ada yang salah ya Pak Irwan ya. Jadi semua sudah berjalan, cuma ada perlu evaluasi kan, seperti itu kan biasa dalam kegiatan sekolah. Jadi terima kasih sebelumnya Pak Ngurah dan Pak Made Saputra Terima atas kasih. waktunya dan pengalamannya.